Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Perjanjian Kekal. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Engkau hadir saat ini, terangi pikiran kami, karena saat ini kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri." Saudaraku, ketika Tuhan membebaskan umatnya bangsa Israel dari Mesir dan memberikan kepada mereka hukumnya, Dia mengajarkan kepada mereka bahwa dengan ketaatan akan hari Sabat, mereka dapat dibedakan dari para penyembah berhala. Inilah yang membuat perbedaan antara mereka yang mengakui kekuasaan Tuhan dan mereka yang menolak untuk menerima Dia sebagai pencipta dan raja mereka. Sebagaimana Sabat adalah tanda yang membedakan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir untuk memasuki Kanaan duniawi. Itu juga menjadi tanda yang sekarang membedakan umat Allah ketika mereka keluar dari dunia untuk memasuki perhentian sorgawi. Sabat adalah tanda hubungan yang ada antara Allah dan umatnya, tanda bahwa mereka menghormati hukumnya. Ini membedakan antara umatnya yang setia dan para pelanggar. Dari tiang awan, Kristus menyatakan mengenai Sabat, "Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguruskan kamu." Keluaran 31 ayat 13. Hari Sabat yang diberikan kepada dunia sebagai tanda Allah sebagai pencipta juga merupakan tanda Dia sebagai pengudus. Kekuatan yang menciptakan segala sesuatu adalah kekuatan yang menciptakan kembali jiwa dalam rupanya sendiri. Bagi mereka yang menguduskan hari Sabat, itu adalah tanda pengudusan. Pengudusan sejati adalah keselarasan dengan Allah, kesatuan dengan Dia dalam karakter. Itu diterima melalui ketaatan kepada prinsip-prinsip yang merupakan transkrip dari karakternya. Dan Sabat adalah tanda ketaatan. Mereka yang dari hati mematuhi perintah keempat akan mematuhi seluruh hukum. Mereka dikuduskan melalui ketaatan. Bagi kita, sama seperti bangsa Israel, Sabat diberikan untuk perjanjian kekal. Kepada mereka yang menghormati harinya yang kudus, Sabat adalah tanda bahwa Allah mengakui mereka sebagai umat pilihannya. Ini adalah janji bahwa Dia akan menggenapi perjanjiannya kepada mereka. Semua yang menerima tanda pemerintahan Allah menempatkan diri mereka di bawah perjanjian ilahi yang kekal. Hanya hukum keempat dari 10 hukum yang berisi meterai dari pemberi hukum, pencipta langit dan bumi. Mereka yang mematuhi perintah ini mengambil ke atas diri mereka namanya, dan semua berkat yang dimilikinya adalah milik mereka. Testimonies for the Church, Jilid 6 halaman 349 dan 350. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena saat ini kami boleh dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Kami boleh memulaikan hari yang baru hanya dengan Engkau, dengan menyerahkan seutuhnya hidup kami di bawah kendali-Mu. Bapa, biarlah pertolongan menjadi bagian kami sepanjang hari. Apapun aktivitas kami, apapun yang akan kami lakukan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau akan tetap pegang tangan kami, bawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Sukses kami raih hari ini, dan kami selalu bersyukur untuk sukses yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berjanji akan melindungi umat-umat-Mu.
Engkau pun akan lindungi anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini. Kiranya Engkau akan pagari dengan kuasa-Mu. Hindarkan dari sakit penyakit yang mudah berlaku bagi kami, bahkan COVID-19. Kepadamu Tuhan kami serahkan anak-anak Tuhan ini, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.